Hai semua, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Seperti yang kalian ketahui, di video sebelumnya saya pernah membahas sedikit tentang unboxing sepatu Adidas Rivalry versus Superstar. Jika kalian belum menonton, maka saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena di video ini saya tidak akan membahas tentang harga dan apa saja yang kalian dapatkan ketika membeli sepatu ini. Dan kali ini saya akan membahas review lengkapnya, jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu kalian kalau di channel ini saya akan banyak membahas tentang produk-produk yang menurut saya unik, menarik, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Jadi buat kalian yang suka mencari informasi tentang produk-produk, mungkin bisa mempertimbangkan untuk subscribe channel ini agar kami bisa terus berkembang. Tanpa perlu lama-lama, maka langsung saja kita mulai reviewnya. Adidas Superstar adalah salah satu line up dari brand Adidas yang cukup fenomenal. Berawal dari kisahnya sebagai sepatu basket, kini Adidas sudah menjelma menjadi sepatu casual yang banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Adidas Superstar ini juga memiliki banyak varian dan ini adalah salah satunya. Jadi langsung saja kita bahas per bagiannya. Pertama di bagian upper. Langsung saja kita lihat di bagian upper ini terbuat dari bahan kulit sintesis berwarna putih. Di bagian tengah kita bisa melihat ada 3 strip berwarna orange dan biru yang menandakan bahwa ini adalah brand Adidas. Untuk material kulitnya sendiri ini cukup keras dan tidak sefleksibel yang saya pikirkan. Lanjut ke bagian lidahnya ya, di sisi luar ini juga terbuat dari kulit yang sama dengan bagian uppernya dengan tulisan Rivalry versus Superstar. Sementara di sisi bagian dalam sudah ada lapisan spons yang dibalut dengan bahan kain agar terasa nyaman saat digunakan. Saat pembelian kita mendapat 2 buah lace, yang pertama berwarna putih dan sudah terpasang di sepatunya, kemudian yang kedua berwarna biru. Hal ini tentu saja menguntungkan kita sebagai pembeli karena mendapat 2 lace, jadi kita bisa gonta-ganti tali sepatu dan bisa styling sesuai dengan pakaian yang kita gunakan. Di bagian aiste ini menurut saya biasa aja, karena di sini kita tidak melihat bahan yang melapisi lubangnya, jadi ini terkesan seperti tidak diperhatikan. Tapi secara fungsi ini sudah cukup untuk menahan tali sepatunya agar tidak keluar dari jalurnya. Ya, selama tidak digunakan untuk macam-macam, saya rasa lubangnya ini tidak cepat sobek ya, karena ini sudah berbahan kulit. Di bagian insole ini terlihat berwarna putih kebiru-biruan yang jika dibalik akan terlihat warna abu dengan kode-kode unik. Mungkin ini adalah nomor seri untuk menandakan keasliannya. Kalau kalian punya pendapat tentang ini, kalian bisa komen di bawah ya. Bagi saya insole-nya ini sudah cukup empuk kok, dan tentu saja ini juga bisa dilepas. Lanjut di bagian collar, ini juga sudah dilapisi oleh spons yang dibalut dengan kain berwarna orange untuk menambah kesan warna yang senada dengan stripnya. Ini juga sudah empuk sehingga nanti akan menambah kenyamanan saat digunakan. Di bagian toe, ini memang khas Adidas Superstar banget yang menggunakan model shell atau kerang seperti ini. Bagian ini juga memiliki corak seperti tanda silang dan garis-garis yang membatasinya. Material di bagian toe ini menggunakan karet untuk memberikan keamanan lebih kepada kaki. Jadi ketika ada benda berat yang jatuh ke ujung kaki, toe seperti ini akan cukup baik untuk melindunginya selama benda yang jatuh tidak terlalu berat, seperti motor misalnya. Bagian heel counter atau belakangnya ini juga cukup keras ya, jadi sepertinya ada material keras yang disematkan di bagian belakang ini. Tentu saja fungsinya untuk melindungi kaki agar tidak cedera jika terkena benda-benda berbahaya atau hal-hal lain. Ini menjadi bagian yang cukup penting buat saya karena di bagian ini akan menentukan seberapa nyaman sepatu yang kita gunakan. Untuk seri ini midsole yang digunakan berbahan karet yang keras dan saking kerasnya ini menjadi terlalu kaku untuk sepatu casual. Selain keras, bagian midsole ini juga cukup berat untuk fungsinya sebagai sepatu casual. Di sini kita juga melihat ada jahitan yang rapi sehingga membantu untuk memperkuat kerekatan antara midsole dengan uppernya. Jadi nggak cepat rusak gitu. Outsole yang digunakan berbahan karet dengan pola bergelombang seperti ini. Material karet seperti ini akan memberikan cengkraman yang kuat untuk sepatu sehingga membuat kita tidak mudah tergelincir saat menggunakannya di tempat yang licin. Yang pertama, menurut saya model dari Adidas Superstar ini sangat timeless.
Artinya, model seperti ini tidak akan pernah mati dan tetap keren. Dan selain itu, model ini juga hanya dimiliki oleh Adidas Superstar yang tidak pernah dimiliki oleh model sepatu lain. Bagi saya ini menjadi keunikan tersendiri. Kedua, material kulit yang keren. Bagi saya material kulit ini cukup keren karena sepatu tidak cepat basah ketika terkena percikan air. Untuk membersihkannya juga menjadi tidak terlalu sulit, ya cukup dilap-lap saja. Tiga, adanya jahitan di bagian midsole. Adanya jahitan di bagian ini akan menambah kekuatan dari sepatu, sebab jika hanya mengandalkan lem saja, itu akan membuat sepatu menjadi cepat rusak dan terlepas. Untuk kekurangannya, yang pertama, material kulit yang keras. Ya, jadi selain keren, material kulit seperti ini juga cukup keras dan berat, sehingga menurut saya ini kurang fleksibel saat digunakan. Kemudian bagian yang kedua, bagian tang yang keras. Karena bagian tang yang keras ini membuat kaki kita saat ditekuk ke depan menjadi agak sakit di bagian ankle bawah. Meskipun di bagian dalam di sini sudah dilapisi oleh spons, namun ini tidak cukup untuk memberikan rasa nyaman karena bagian luarnya menggunakan kulit sintetis yang sama dengan upper yang cukup keras. Sehingga ketika dipakai untuk aktivitas yang banyak membutuhkan gerakan gitu, ini menjadi terasa kurang nyaman. Yang ketiga, cukup berat. Ya, sepatu ini cukup berat untuk digunakan secara casual. Di kegiatan casual seperti traveling atau jalan-jalan jauh, tentu kita menggunakan sepatu yang ringan dan tidak kaku tentunya. Tapi menggunakan sepatu Adidas Superstar ini menjadi terlalu berat apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga membuatnya menjadi terkesan seperti memakai sepatu pantopel saat digunakan. Padahal ini adalah sepatu casual. Bagi saya, sepatu Adidas Superstar ini sudah cukup bagus karena material, model, dan harganya yang cukup terjangkau. Selain itu, menggunakan brand Adidas juga tentu akan menambah kesan percaya diri di tongkrongan. Tetapi sepatu ini juga tidak terlepas dari kekurangan yang tadi sudah saya sebutkan. Jika kalian tidak keberatan dengan kekurangan itu, mungkin ini bisa jadi pilihan yang tepat buat budget di bawah 800 ribuan. So, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa menambah referensi kalian untuk mempertimbangkan membeli sepatu ini. Jangan lupa berikan like di video ini jika kalian suka, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.